Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua yang menonton video ini. Untuk kali ini saya akan membuat video tentang pembahasan mengenai pola makan sehat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja masuk ke dalam pengertian pola makan sehat. Kita mulai dari pengertian pola makan sehat. Pola makan sehat adalah kebiasaan hidup sehari-hari yang lebih banyak mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi seimbang sehingga bermanfaat bagi tubuh. Nah, pola makan sehat ini juga berkaitan dengan perilaku kita untuk mengatur pola makan kita yang memenuhi standar dan juga kaya akan zat gizi yang diperlukan bagi tubuh kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, next. Nah, di sini sudah ada foto di mana saya mengambil gambar ini dari blog di media sosial, yaitu tentang manfaat menjaga pola makan sehat. Nah, dengan mengatur pola makan sehat itu kita dapat mencegah terjadinya penyakit kronis seperti diabetes mellitus, kanker, hingga darah tinggi. Nah, dengan mengontrol pola makan sehat, tentunya kita akan juga terhindar dari berbagai macam jenis penyakit yang dimana dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan juga vitamin-vitamin yang diperlukan bagi tubuh akan juga meningkatkan imunitas tubuh kita apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Kemudian juga ada langkah-langkah dalam menerapkan pola makan sehat. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama adalah atur jam makan Anda sejak saat ini. Kemudian makanlah sayur dan buah-buahan segar yang tentunya harus juga tidak ada pestisidanya atau bisa dicuci dengan bersih. Kemudian hindari makanan yang mengandung lemak tinggi yang akan memicu penumpukan kolesterol dalam darah yang dapat menyumbat aliran darah, dan juga makanlah karbohidrat secukupnya dan tidak berlebihan untuk mencegah penyakit diabetes ataupun kencing manis. Oke, next, lanjut kita ke 6 cara mudah menerapkan pola makan sehat. Sebelumnya kita udah membahas manfaat dan juga langkah-langkahnya dalam menerapkan pola makan sehat. Nah, ini adalah 6 cara mudahnya. Ini bisa dibilang juga sebagai tips untuk menerapkan pola makan sehat. Nah, menurut ahli gizi Cheryl Forberg menyarankan konsumsi makanan yang mengandung 45% karbohidrat, 30% protein, dan 35% lemak baik. Ini adalah persentase yang sudah diteliti oleh ahli gizi Cheryl Forberg. Nah, yang pertama adalah hindari makanan olahan, dimana kita tahu pasti makanan olahan itu mengandung banyak sekali pengawet dan juga bahan pewarna. Dan juga yang kedua, perbanyak konsumsi sayuran hijau yang kaya akan serat dan juga vitamin-vitamin dan juga mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan juga buat jurnal makanan. Nah, jurnal makanan ini nantinya akan berguna untuk mengatur apa saja makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian jam-jam makan kita, dan tetapkan batas sehat. Nah, di sini batas sehat itu bisa kalian takar sendiri. Bagaimana sih kebutuhan gizi dan juga makanan yang sehat untuk diri kita. Dan yang terakhir, jangan biarkan terlalu lapar atau terlalu kenyang. Tentunya sesuatu yang berlebihan apapun itu dampaknya tidak akan baik untuk diri kita sendiri. Oleh maka daripada itu kita harus mengatur bagaimana kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, sekarang kita lanjut ke pembagian jam makan oleh sistem pencernaan kita. Nah, di sini adalah sudah saya tunjukkan tabel, atau infografis di mana kenapa kita tidak boleh melewatkan setiap jam makan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan zat gizi harian tubuh, pembagian makanan itu disesuaikan dengan kemampuan sistem pencernaan dan sudah dibagi menjadi 3 tahap, dimana yaitu tahap pagi, siang, dan juga malam. Nah, ini sudah merupakan tahap-tahapnya ya secara berurutan. Berarti kalau pada saat pagi hari berarti kita harus sarapan. Nah, dimana sarapan ini juga sangat penting, tidak boleh terlewatkan. Nah, dimana fungsinya ini untuk
mengisi kembali cadangan energi setelah kita tidur hampir 7-9 jam. Ini merupakan standarnya ya. Kemudian untuk meningkatkan fokus dan tenaga dan menjaga kondisi tubuh. Nah, dimana pada saat kita sarapan ini, setelah kita sarapan tentu kita akan melakukan aktivitas kita, mau kita bekerja ataupun belajar ataupun olahraga. Nah, fungsinya ini untuk meningkatkan fokus dan tenaga agar kita tidak lemas ataupun pusing gitu. Kemudian pada makan siang. Nah, setelah tadi kita sarapan dan melakukan aktivitas seperti biasa, pastinya energi kita yang sudah digunakan tadi sudah berkurang, sudah digunakan oleh sel-sel dalam tubuh kita. Oleh daripada itu, makan siang ini berfungsi untuk mengembalikan cadangan energi yang sudah terpakai selama beraktivitas dari pagi hari. Dan juga yang terakhir adalah makan malam. Nah, saat dia mata tidur, tubuh kita tetap perlu energi untuk BMR atau basal metabolic rate untuk pernafasan, jantung, dan juga organ lain. Nah, di mana pada saat kita tidur ataupun diam, sel-sel dalam tubuh kita juga memerlukan energi untuk metabolisme. Nah, sel-sel kita membutuhkan energi-energi itu dari makanan gitu. Maka kita harus juga tidak boleh melewati jam makan malam. Dan juga yang diperhatikan adalah perhatikan jumlah dan jenis makanan ini pastinya harus ada batasan dan juga disesuaikan dengan apa yang diperlukan bagi tubuh kita. Oke. Kemudian jangan lupa untuk beri jeda kurang lebih sekitar 3 jam sebelum tidur. Oke, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian, tujuan, manfaat, hingga langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam untuk menjalani pola hidup sehat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu pola makan tidak sehat. Nah, pola makan yang tidak sehat seperti yang kita sering temui pada kehidupan sehari-hari, misalkan mengkonsumsi junk food, soda, merokok, hingga makan makanan berlemak tinggi yang sangat buruk efeknya bagi kesehatan. Bahkan para ilmuwan sendiri menjelaskan bahwa hal ini bisa memperpendek umur. Nah, kemudian juga ada beberapa dampak lain dari pola makan yang tidak sehat, di mana contohnya adalah kulit menua sebelum waktunya, memiliki kesehatan mulut yang buruk, kemudian ingatan terasa sulit, dan juga mengalami ketidaknyamanan pencernaan. Pola makan yang buruk mempengaruhi kekuatan jaringan, waktu pemulihan, dan seberapa baik tubuh melawan infeksi dan luka, dan juga mudah sakit karena imun tubuh kita juga bisa berdampak oleh pola makan kita yang tidak sehat. Kemudian saya juga akan menjelaskan beberapa aja bagaimana sih contoh pola makan yang telah diakui di seluruh dunia yang sehat tentunya ya. Yang pertama adalah diet rendah karbohidrat seluruh makanan, kemudian diet Mediterania, diet paleo, dan diet vegan hingga diet bebas gluten. Nah, ini adalah contoh-contoh diet atau pola makan atau kebiasaan makan yang bisa kita terapkan untuk menjaga kesehatan tubuh. Oke, untuk hari ini video saya sudah sampai sini selesai, dan juga terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk pola makan sehat juga harus selalu dibarengi dengan kegiatan fisik yang cukup dan juga istirahat yang cukup untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Dan jangan lupa juga meminum vitamin ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.